Saudara-saudara yang terkasih, salam dari Roma, Italia. Beberapa hari yang lalu ada seseorang yang meminta tanggapan saya untuk satu video yang diposting oleh pasangan suami istri di akun TikTok mereka. Di dalam video TikTok itu, suami beragama Katolik dan istri beragama Islam. Lalu mereka bercerita bahwa dulu mereka melangsungkan perkawinan beda agama, mendapatkan dispensasi dari Bapak Uskup, dan mereka melangsungkan perkawinan mereka secara Katolik, berarti di dalam gereja Katolik. Dan mereka sudah memiliki 2 orang anak, dan mereka membaptis kedua anak itu secara Katolik. Tetapi yang menarik bagi saya adalah komentar atau pernyataan dari mereka berdua, baik pihak Katolik maupun pihak istri yang beragama Islam. Mereka mengatakan bahwa mereka membaptiskan kedua anak mereka secara Katolik untuk sementara. Jadi mereka membaptiskan anak mereka untuk sementara. Mereka mengatakan kalau suatu saat nanti anak-anak mereka itu mau mengganti agama, mereka perbolehkan. Jadi terserah untuk mereka. Tapi mereka mengatakan baptisan itu hanya untuk sementara saja. Saudara-saudariku yang terkasih, saya mau menanggapi ini. Ada 2 masalah besar. Masalah yang pertama, berarti pihak Katolik ini kurang paham bahwa baptisan di dalam gereja Katolik memiliki sifat perpetual atau sifat kekal atau selamanya. Hal itu sudah ditegaskan di dalam kitab hukum kanonik. Salah satunya misalnya di dalam kanon 845. Dikatakan di sana kurang lebih bahwa sakramen baptisan sekali diterima dengan sah, maka tidak dapat diulang dan memiliki meterai kekal. Jadi baptisan itu tidak ada yang sementara, baptisan Katolik, tetapi selamanya. Jadi saya mau mengatakan kepada orang Katolik yang berani melangsungkan perkawinan beda agama atau juga beda gereja, ingat ini, bahwa baptisan itu berlaku untuk selamanya, punya meterai kekal. Itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua adalah berarti pihak Katolik ini kurang memahami janji yang sudah dia berikan di hadapan Allah melalui Romo, ketika mereka mengurus dispensasi perkawinan beda agama. Saya mau menjelaskan sedikit lebih jauh. Di dalam kanon 1086 dikatakan di sana bahwa beda agama merupakan halangan perkawinan. Ingat ini, beda agama merupakan halangan perkawinan. Dan dijelaskan di sana bahwa, bukan hanya dijelaskan, tapi ditegaskan bahwa jangan diberikan dispensasi atas halangan beda agama itu kecuali memenuhi syarat yang dituntut sesuai dengan kanon 1125. Jadi orang Katolik mestinya mengingat ini. Di situ ada janji pihak Katolik di dalam kanon 1125 itu, di dalam kitab hukum kanonik. Yang pertama, orang Katolik berjanji sekuat tenaga menjauhi bahaya meninggalkan iman Katolik. Jadi dia tidak boleh meninggalkan iman Katolik. Dia harus aktif sebagai orang Katolik. Dia memenuhi hak dan kewajibannya sebagai orang Katolik. Dan itu yang pertama. Yang kedua, semua anak dibaptis secara Katolik. Di situ dikatakan dengan tegas, semua anak dibaptis secara Katolik. Tentu saja orang tua yang tadi yang menikah beda agama antara Katolik dengan Islam, mereka membaptiskan anak-anak mereka
Tetapi harus mereka ingat bahwa baptisan itu berlaku untuk selamanya. Jadi tidak ada kata sementara. Orang tua harusnya meyakinkan anak-anak mereka supaya iman yang sudah mereka terima itu dipertahankan dengan penuh perjuangan dan kesetiaan. Lalu janji yang ketiga, semua anak dididik secara Katolik. Jadi bukan dididik dalam agama yang lain. Saudara-saudariku yang terkasih, orang Katolik sekali lagi yang berani ya melangsungkan perkawinan beda agama, maka harus selalu mengingat ini ya, supaya mereka juga membantu anak-anak mereka menjalankan ya iman mereka, menghidupi iman mereka sebagai orang Katolik. Maka jangan ada istilah ini nanti baptisannya hanya sementara. Saudara-saudariku yang terkasih, ini pesan untuk orang tua, untuk kaum muda, dan juga untuk para pelayan di paroki, entah sekretaris paroki atau juga para romo paroki. Kalau ada umat kita yang mau melangsungkan perkawinan, entah beda agama atau beda gereja, maka tolonglah mendampingi mereka dengan sungguh-sungguh, supaya mereka sungguh memahami ajaran gereja Katolik. Sebenarnya di dalam kanon 1125 itu sudah ditugaskan bahwa sebelum ya pasangan suami istri itu melangsungkan perkawinan, mereka mesti ya mengikuti kursus persiapan perkawinan supaya mereka paham tujuan perkawinan menurut gereja Katolik dan juga hal-hal fundamental menurut gereja Katolik berkaitan dengan perkawinan. Kita tahu sendiri tujuan perkawinan itu ada 3. Pertama, kebaikan suami dan istri. Lalu yang kedua, kelahiran anak. Lalu yang ketiga adalah pendidikan anak. Lalu hal-hal fundamental berkaitan dengan perkawinan, misalnya bahwa dalam gereja Katolik hanya ada monogami, tidak diakui poligami, juga tidak diakui dan tidak diajarkan perceraian apapun bentuknya. Jadi ini yang mesti diperhatikan oleh orang-orang Katolik. Itu pesan yang pertama. Pesan yang kedua bagi orang tua, ya, orang tua Katolik. Semoga iman itu ya Anda praktekkan di dalam keluarga. Sehingga dengan demikian anak-anak Anda sungguh paham ajaran gereja Katolik. Wartakanlah kepada mereka ajaran gereja Katolik itu. Ya, beritahulah mereka bahwa beda agama di dalam gereja Katolik merupakan halangan perkawinan. Maka ketika ada orang Katolik yang melangsungkan perkawinan beda agama, ada janji yang mesti mereka pegang, hidupi, gitu ya. Begitu juga kalau mereka melangsungkan perkawinan beda gereja misalnya, juga sama. Mereka mesti ya berjanji di hadapan Allah, tentu saja melalui romo, bahwa pihak Katolik berjanji sekuat tenaga menjauhi bahaya meninggalkan iman Katolik. Berarti dia tetap aktif sebagai orang Katolik. Semua anak dibaptis dalam gereja Katolik, semua anak dididik dalam ajaran Katolik. Orang tua juga perlu memberitahu anak-anak mereka bahwa sebaiknya melangsungkan perkawinan dengan satu agama. Jadi bukan dengan beda agama atau bukan dengan beda gereja. Mengapa, saudara-saudariku yang terkasih? Karena salah satu tugas berat orang tua ya, ketika mereka sudah memiliki anak-anak, mereka adalah guru yang pertama dan utama. Mereka adalah rasul yang pertama dan utama bagi anak-anak. Jadi mereka yang mengajarkan anak-anak mereka di dalam iman. Nah, bagaimana mereka menjadi guru yang pertama, rasul yang pertama dan utama bagi anak-anak, kalau mereka sendiri berbeda iman di dalam keluarga? Lalu bagaimana anak-anak meneladani kehidupan iman orang tua mereka kalau seandainya orang tuanya berbeda agama, berbeda iman? Karena pendidikan iman itu bukan hanya pendidikan formal di sekolah, tetapi justru lebih dominan
pendidikan informal sehari-hari di dalam keluarga bersama orang tua mereka. Jadi orang tua mesti memperhatikan calon pasangan anak-anaknya dan memberikan kesadaran kepada anak-anak mereka ketika mereka merencanakan perkawinan. Dan pertimbangan yang perlu dipertimbangkan dengan matang adalah soal iman. Orang Katolik, orang tua Katolik mesti meyakinkan anak-anak mereka supaya setia di dalam iman Katolik. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1634 sudah ditegaskan di sana bahwa kalau orang Katolik melangsungkan perkawinan beda agama atau beda gereja, maka memang ada tantangan berat yang akan dihadapi. Apa itu? Bisa jadi orang Katolik luntur imannya dan akhirnya meninggalkan iman Katolik. Atau orang Katolik kesulitan untuk mewariskan iman kekatolikan kepada anak-anak mereka, bahkan kesulitan untuk membaptiskan anak-anak mereka. Dan banyak orang Katolik yang sudah menghadapi ini. Maka saudara-saudari yang terkasih, perlu sekali mempertimbangkan hal-hal yang sudah diingatkan oleh gereja semacam ini gitu ya. Lalu pesan untuk kaum muda Katolik. Adik-adik kaum muda, terutama Anda yang sudah merencanakan perkawinan, ambil waktu yang memadai untuk mempersiapkan perkawinan Anda. Jangan main-main untuk melangsungkan perkawinan. Seriuslah, sungguh-sungguh libatkan Allah di dalam keputusan besar Anda ini. Bagi kita Katolik, perkawinan merupakan salah satu panggilan yang dikehendaki oleh Allah sendiri. Oleh karena itu, kita meyakini di dalam gereja Katolik bahwa yang mempersatukan suami dan istri adalah Tuhan Allah sendiri. Oleh karena itu, apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Hal itu bisa kita baca di dalam Injil Matius bab 19 ayat 5 sampai 6 dan juga di dalam Injil Markus bab 10 ayat 7 sampai 9. Lalu yang ketiga, kalau ada orang Katolik yang akhirnya memutuskan untuk melangsungkan perkawinan beda agama atau beda gereja, sebaiknya pihak Katolik harus membantu mereka untuk mempersiapkan perkawinan itu. Membantu mereka. Kadangkala saya lihat kursus persiapan perkawinan itu diadakan sepertinya hanya formalitas. Tidak sampai mereka pahami sungguh-sungguh apa ajaran gereja Katolik berkaitan dengan perkawinan. Saudara-saudari yang terkasih, ada banyak orang Katolik yang melangsungkan perkawinan beda agama atau beda gereja, tetapi pada akhirnya mereka melupakan janji-janji mereka di hadapan Allah. Saya memiliki beberapa pengalaman. Saya berhadapan dengan keluarga-keluarga atau anak-anak yang orang tuanya atau mereka sendiri melangsungkan perkawinan beda agama atau beda gereja. Rupanya anak-anak mereka tidak mereka baptis dalam gereja Katolik. Nah, ini sangat disayangkan bahwa mereka tidak sungguh memahami apa yang sudah mereka terima di dalam kursus persiapan perkawinan berkaitan dengan perkawinan gereja Katolik. Saudara-saudaraku yang terkasih, semoga paparan kami ini membantu mereka yang memiliki pengalaman yang sama. Tuhan memberkati. Amin.